Halo semuanya, saya Axel Aurelio. Saya dari program studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musikalitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Heri Setiawan, yang memberikan tugas bahwa kami akan mereview sebuah film sebanyak 2 yang bertemakan tentang leadership dan satunya tentang Presiden Republik Indonesia kita. Yang film pertama saya akan memilih film 5 cm. Ternyata di dalam suatu perusahaan itu motivasi karyawan itu bukanlah suatu hal yang sulit. Namun saat situasi memanas dan menantang, tim Anda membutuhkan dorongan lebih untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil tindakan. Disinilah pentingnya menanamkan visi perusahaan kepada karyawan agar mereka tahu mereka harus melakukan pekerjaan mereka. Selain itu, yang saya akan tampilkan ini di film ini, ya, ini menjadi bahan inspirasi bagi kita semua untuk merencanakan outing kantor berikutnya dan menciptakan keakraban dalam tim. Kepemimpinan dan teamwork merupakan tema yang sangat menarik untuk didalami, terutama jika Anda berkeinginan membangun sebuah perusahaan yang solid dan long-lasting. Belajar tentang manajemen sumber daya manusia memang bisa dari mana saja. Saya akan menceritakan sedikit. Mungkin film ini dirilis pada tanggal 12 Desember tahun 2012, yang dimana film ini menceritakan sebuah kisah para sahabat yang ingin mendaki di sebuah gunung yang ada di Jawa. Ini juga mengisahkan tentang persahabatan antara Genta, Zafran, Ian, Arial, dan Riani. Nah, kelima sahabat ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Lalu yang ada namanya Genta itu paling pintar, selalu bisa diandalkan dan seorang pemimpin. Lalu Zafran itu sang pujangga yang kocak. Ian itu sang pencipta bola yang suka tantangan. Ariel itu si ganteng dan asik. Riani si cantik yang cerdas dan sangat peduli dengan empat sahabat laki-lakinya. Lalu dari perbedaan karakter inilah yang membuat mereka selalu berusaha untuk saling mentoleransi, mengisi, dan memberi motivasi. Jadi, mereka pernah berkata bahwa ini semua bukan tentang selera musik, bola, atau apapun itu. Itu semua kecil banget dibanding kalau bisa menjadi orang yang membuat orang lain bisa bernapas lebih lega karena keberadaan kita di situ. Jadi, ujian kelanggengan persahabatan mereka ada pada saat mereka harus sengaja berpisah. Tidak boleh saling berkomunikasi sampai tanggal yang ditentukan oleh Genta. Lalu juga Genta sengaja ingin memberi ruang bagi sahabat-sahabatnya untuk mengejar mereka yang belum tercapai dan agar mereka tidak merasa bosan dengan kebersamaan yang mereka jalani. 3 bulan berpisah, akhirnya mereka dipertemukan melalui sebuah perjalanan pendakian ke puncak Semeru yang telah direncanakan oleh Genta. Sebuah kejutan yang luar biasa bagi sahabat-sahabatnya. Mendaki gunung memang bukan hal yang mudah, apalagi bagi pemula seperti mereka. Lalu Ariel sempat mengalami kedinginan akut sampai tubuhnya hampir membeku. Mereka dengan sigap memeluk Ariel dan keyakinan jika dia pasti bisa mencapai puncak. Parahnya, saat akan mencapai puncak, tiba-tiba runtuhan batu yang menimpa kepala Ian. Ian tak sadarkan diri dan kepalanya berdarah cukup banyak. Mereka menghentikan pendakian dan berusaha mati-matian menyadarkan Ian. Genta memberi nafas buatan. Ariel tak henti-henti menggunakan tubuh Ian, dan Zafran menangis sambil menepuk-nepuk wajah Ian. Usaha keras mereka membuahkan hasil. Akhirnya Ian sadar diri dari pingsan. Lalu mereka pun saling berpelukan dan bersyukur semua masih dalam keadaan selamat. Lalu perjalanan ini belum berakhir. Mereka bersama-sama memupuk keyakinan dan kepercayaan jika mereka pasti bisa sampai puncak. Kerja keras, tekad kuat, dan ikatan persahabatannya akhirnya membawa mereka sampai puncak Mahameru. Keberhasilan yang mereka raih bukan karena mereka tak pernah gagal, tapi keyakinan untuk bisa selalu bangkit untuk mereka gagal. Dari film ini, kita juga bisa belajar bahwa persahabatan dan mimpi adalah 2 hal yang akan membuat Anda tetap bersemangat menjalani hidup. Jadi untuk dihubungkan dengan Ompi, pada film ini mereka sangat solid. Mereka mempunyai keyakinan masing-masing. Mereka saling percaya bahwa mereka bisa saling memotivasi satu sama lain. Jadi ibarat kata di dalam perusahaan kita harus saling percaya antar siapapun posisinya, siapapun apapun jabatannya, kita harus saling mempercayai mereka. Dan kita harus membangun chemistry yang sangat kuat di antara para pekerja agar semua target
yang ada di perusahaan dapat terjalani dan perusahaan tersebut dapat berhasil. Networking juga sangat terutama di sini karena persahabatan itu sangat penting dan teman-teman. Lalu untuk yang film kedua itu saya mengambil film Jokowi Adalah Kita. Film ini drama Indonesia yang mengisahkan tentang Joko Widodo, yaitu Presiden Republik Indonesia kita yang masih sekarang. Film ini dirilis tanggal 20 November tahun 2014. Namun pada saat itu juga penayangannya sempat mengalami penundaan karena keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Ini film tersebut disutradarai oleh Roni Mepet. Untuk kisah-kisah dalam film ini juga menceritakan sebuah kisah Jokowi yang menjabat dari seorang wali kota sampai menjadi orang nomor 1 di Indonesia saat ini. Di adegan ini juga ada sosok sebuah inspirator kita juga yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama atau kita sebut Ahok. Tak banyak saya akan menyampaikan sedikit untuk Jokowi ini perlahan mampu membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang pantas ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Awalnya kan ia terpilih jadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Lalu setelah ia mencetak sebuah prestasi menjadi pemimpin di Surakarta, ia mengembangkan sayap dan menjadi gubernur ibu kota Jakarta pada tahun 2012 yang lalu. Lalu terdengar memang mudah, tapi dalam prosesnya sendiri Jokowi tersebut menemui berbagai macam masalah. Lalu meskipun beliau menghadapi banyak masalah, keluarga dan istrinya berperan penting sebagai pendukung beliau. Di film ini juga selain Jokowi sebagai pemimpin, Jokowi juga sebagai seorang suami dan kepala keluarga di rumah. Candarianya, kedekatan dengan anak, cita Jokowi terhadap istrinya, dan bagaimana Jokowi mendapat dukungan penuh sang istri. Nah, yang saya tangkap dari film sang Presiden Jokowi Adalah Kita ini, beliau adalah seorang yang sangat profesional, di mana ia sangat tahu bagaimana ia menghadapi situasi di mana kondisi dan berada di lingkungan keluarga maupun di lingkungan negara atau di kantor atau di gedung-gedung negara Indonesia. Jadi pada saat di rumah Jokowi berperan sebagai suami yang mengayomi keluarganya, yang sangat menyayangi anak-anaknya, yang sangat memberi teladan bagi anak-anaknya. Sedangkan jikalau ia sedang berada di kantor, ia sangat tegas, ia sangat menunjukkan bahwa ia benar-benar pemimpin negara dan tidak mengecewakan masyarakatnya. Di sini kita dapat mengambil bahwa kita sebagai pekerja nanti di dalam perusahaan harus profesional dan tidak bisa mengecampurkan suatu masalah ke lingkungan yang lain. Dan itu menyebabkan suatu problema yang sangat sulit, dan itulah terkadang kita mengalami keadaan begitu, dengan kita harus lebih create problem solving, kita harus lebih beyond, kita harus lebih critical thinking untuk menghadapi suatu masalah seperti bapak beliau ini. Mungkin terima kasih saya ucapkan. Bila ada salah kata mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.